Pihak KPU Kota Binjai ejak wartawan ngopi sambil sosialisasi perekrutan PPS dan refleksi akhir tahun 2022 bertempat di KP Kolam Garden tadi sore. Acara dihadiri Ketua dan anggota Komisioner KPU Binjai. Berikut kita tanya-tanya dengan salah satu komisioner KPU yang ganteng namanya Rizno Fiardi tentang rancangan kerja defisit teknis. Menurut Rizno Fiardi, pihak defisit teknis telah selesai memverifikasi 18 partai politik dan semua lulus verifikasi. Selain itu ada kabar gembira tentang penambahan jumlah kursi dewan dari 30 menjadi 35. Dan yang akan diselesaikan. Di KPU Binjai menjelang akhir tahun ini, Divisi Teknis Penyelenggaraan telah menyelesaikan verifikasi administrasi dan faktual partai politik, di mana untuk Binjai 17 ya. Dari 18 partai politik yang mendaftar di KPRI, setelah kami verifikasi 17 ya. 18-nya memenuhi syarat. 18 memenuhi syarat. Ya. Yang 9 partai lama dan 9 partai baru. Ya. Dan memenuhi syarat. Kemudian kemudian kegiatan berikutnya adalah penataan daerah pemilihan. Tapi stop. Tapi tadi satu yang tidak memenuhi syarat. Itu RI. Di RI. RI. Oh, di Binjai itu MS semua, seluruhnya MS. 18 9 partai baru dan 9 partai yang parlemen threshold lulus semua. Cuman partai apa tadi yang nggak lulus? Umat yang lulus DPR RI ya. Oh itu ya. Partai umat yang dia tidak lulus secara nasional. Oh gitu ya. Oke, untuk lanjut. Kota Binjai lulus. Kemudian untuk dapil berdasarkan keputusan 457 KPRI tentang data agregat kependudukan yang dikirimkan dari Kemendagri ke KPU, bahwasannya Binjai bertambah menjadi 349 penduduk. Itu artinya untuk DPR-nya kita menambah 5 kursi dari pemilu 2019 yang mana 30 kursi. Karena data penduduk kita sudah melebihi dari 300.000 seperti itu. Betul. Jadi kami merencanakan Kota Binjai merancang dua rancangan dapil daerah pemilihan. Satu rancangan yang lama. Satu rancangan berdasarkan yang dapil lama dan satu yang baru dengan 5 dapil. 5 dapil ya. Dan ini sudah kami uji publikkan sebanyak 3 kali. Dan nanti datanya semua kami kirim ke KPRI untuk KPRI memutuskan dapil mana yang sesuai 7 standar, 7 prinsip yang ada di PKPU. Kau boleh tahu tadi rancangan kedua tadi ada satu dapil yang cuman kuotanya 4 itu dapil mana? Jadi rancangan kalau misalnya itu rancangan kedua dilakukan. Rancangan 2 itu terdapat 5 dapil, di mana dapil Binjai Kota itu 4 kursi, dapil Binjai Barat itu 6 kursi, dapil Binjai Utara 10 kursi, dapil Binjai Timur itu 8 kursi dan Selatan itu 7 kursi. Kalau dengan 35 anggota dewan ini gimana kalau kita masih tetap menggunakan dapil model lama? Karena saya rasa lebih bagus model lama, jadi tidak terlalu kalau dapil model lama itu lebih bagus karena secara proporsional dia cukup proporsional. Tidak ada yang complang antara dapil A dengan dapil satu dengan dapil lainnya. Artinya 5 itu setiap dapil gimana itu penambahannya? Kalau kita lihat dari perhitungan kita, penambahannya merata di semua dapil menambah 1 kursi. Ini kalau model lama ada 4 dapil ya? 4 dapil. Tapi ini 5, satu lagi kemana kita tambahkan? Yang dapil yang rancangan pertama itu kan Binjai Barat, Binjai Kota kita pecah. Jadi 2 dapil dia kalau dia buat rancangan yang kedua. Maksud saya kalau kita masih menggunakan metode lama, dapil lama ini kan ada 5. Sementara kita punya dapil gimana? Dapil mana yang kira-kira dapat 2 kursi, penambahan 2 kursi? Penambahan 2 kursi di dapil 2 utara. Oh, utara lagi tetap? Awalnya kan di pemilu 19 itu kan dapil 1 Barat Kota itu 9 kursi. Utara 8 kursi. Timur 7 kursi, Selatan 6 kursi. Jadi sekarang dia kena penambahan ini jadi Barat Kota jadi 10 kursi. Kemudian dapil 2-nya Utara jadi 10 kursi. Timur jadi 8 kursi dan Selatan jadi 7 kursi. Jadi di Utara yang menambah 2 kursi. Lainnya satu-satu. KPU Binjai sendiri tertarik menggunakan rancangan yang mana?
kira-kira Pak? Ada baiknya pakai rancangan lama, jadi tidak perlu penambahan sosialisasi yang butuh anggaran hehe. Peluang kepada yang lama karena tidak melanggar prinsip apapun di situ. Oke. Sampai bertemu lagi di informasi akurat dan terpercaya.